Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safila Nadia Sarani dari Offering C Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan dua subbab dari osilasi tergandeng dari mata kuliah Getaran dan Gelombang yang diampu oleh Bapak Nandang Mufti. Pertama-tama, apa sih osilasi tergandeng? Osilasi tergandeng merupakan dua buah sistem atau osilator yang tergandeng bersama-sama sedemikian rupa sehingga memiliki frekuensi osilasi lebih dari satu. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai superposisi modus normal. Umumnya, osilasi tergandeng merupakan peristiwa yang kompleks lebih dari yang digambarkan pada kasus 1 dan 2 saja. Seperti terlihat pada gambar, apabila sebuah pegas yang kedua sisinya digantungkan pada tali, kemudian diayun, kita dapat menguraikan beberapa gaya yang mempengaruhi pegas tersebut dapat berayun. Yang pertama yaitu XA dan XB yang arahnya ke kanan, karena pegas tersebut ditarik ke kanan. Kemudian yang kedua adalah konstanta pegas sendiri. Yang ketiga yaitu gaya gravitasi. Karena pegas digantungkan, maka terdapat gaya gravitasi yang mempengaruhi pegas tersebut. Berdasarkan gambar, kita dapat mendapatkan kasus umum untuk modus normal, yaitu XA bukan sama dengan plus minus XB. Dari gambar tersebut kita juga bisa mendapatkan dua persamaan. Yang pertama, D kuadrat XA per DT kuadrat plus GXA per L plus K per M XA min XB sama dengan 0. Yang kedua, D kuadrat XB per DT kuadrat plus GXB per L plus K per M XA min XB sama dengan 0. Jadi apabila kedua persamaan yang di awal tadi dijumlahkan, maka akan menghasilkan persamaan modus normal 1, yaitu D kuadrat XA plus XB per DT kuadrat plus G XA plus XB per L sama dengan 0, dengan variabel XA plus XB dan G per L sama dengan omega 1 kuadrat. Kemudian, apabila kedua persamaan tadi dikurangkan, akan menghasilkan persamaan modus normal kedua, yaitu D kuadrat XA min XB per DT kuadrat plus G per L plus 2K per M XA min XB sama dengan 0, dengan variabel XA min XB dan G per L plus 2K per M sama dengan omega 2 kuadrat. Apabila variabel XA plus XB sama dengan Q1 dan XA min XB sama dengan Q2, maka akan dihasilkan persamaan yaitu D kuadrat Q1 per DT kuadrat plus omega 1 kuadrat Q1 sama dengan 0, itu untuk persamaan modus normal 1. Yang kedua, menggunakan variabel Q2 sama dengan XA min XB, maka didapatkan persamaan D kuadrat Q2 per DT kuadrat ditambah omega 2 kuadrat Q2 sama dengan 0 untuk persamaan modus normal 2. Jadi, solusi umum untuk modus normal 1 dan modus normal 2 yaitu Q1 sama dengan C1 cos omega 1T plus V1 dan Q2 sama dengan C2 cos omega T plus V2. Untuk energi pada sistem, apabila XA dan XB sudah diketahui seperti persamaan yang atas, maka energi sistem sama dengan 1/4 M D kuadrat Q1 per DT kuadrat ditambah 1/4 MG per L Q1 kuadrat ditambah 1/4 M D kuadrat Q2 per DT kuadrat
ditambah setengah mg per L plus 2K Q2 kuadrat. Untuk subbab selanjutnya yaitu osilasi tergandeng sistem pegas. Dengan modus normal, yang pertama, kedua massa bergerak dengan arah yang sama. Kedua massa bergerak berlawanan arah. Jadi, berdasarkan gambar, untuk gambar yang pertama ini, kedua pegas yang sama, namun tidak dihubungkan. Kemudian, kedua pegas yang tadi dihubungkan dengan sebuah pegas yang sama. Kemudian, kedua pegas yang tadi dihubungkan dengan pegas yang sama dengan massa yang sama. Kemudian yang ketiga, pegasnya digerakkan dan akan mendapatkan posisi kesetimbangan di sini. Ketika XA mengarah ke kanan dan XB juga mengarah ke kanan. Berdasarkan gambar didapatkan persamaan yaitu M D kuadrat XA per DT kuadrat sama dengan min KXA plus KXB min XA sama dengan KXB min 2KXA. Dan didapatkan XA sama dengan A cos omega T. Kemudian persamaan yang kedua yaitu M D kuadrat XB per DT kuadrat sama dengan min K XA min XB min KXB sama dengan KXA min 2KXB. Dan didapatkan solusi yaitu XB sama dengan B cos omega T. Kemudian persamaan XA dan XB disubstitusikan sehingga diperoleh A per B sama dengan K per 2K min M omega kuadrat dan A per B sama dengan 2K min M omega kuadrat per K. Jadi dapat ditulis A per B sama dengan 2K min M omega kuadrat per K sama dengan K per 2K min M omega kuadrat. Sehingga persamaan kuadratnya menjadi 2K min M omega kuadrat dikuadratkan sama dengan K kuadrat. Sekian penjelasan dari dua subbab osilasi tergandeng dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.